Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Chandra Malik Televisiono, Chandra Malik Televisi Channel, CMTV. Kita hadir dalam program Melodia Sastra. Disebabkan oleh cinta, pada mulanya kita jumpa, diperjalankan oleh rindu. Pada akhirnya kita menyatu. Perpisahan itu sementara, justru menguatkan rasa. Jarak cuma Saya akan membacakan karya-karya saya dalam buku puisi Luka Kata, terbitan Grasindo tahun 2019. Melodia Sastra adalah program yang akan mengajak Anda semua menikmati karya-karya sastra yang telah saya tulis. Saya memiliki tradisi yang saya usahakan untuk terus-menerus saya pertahankan, yaitu berkarya, menulis puisi, dan mengumpulkannya, serta menerbitkannya dalam sebuah antologi, sebuah kumpulan puisi 1 tahun sekali. Dan Melodia Sastra ini akan kita mulai dengan pembacaan buku Luka Kata, sekumpulan puisi Chandra Malik. Buku ini berisi 100 puisi yang masing-masing bab terdiri atas 10 puisi. Pada setiap episode akan saya bacakan beberapa puisi yang semoga pada akhirnya kita akan mengkhatamkan buku-buku puisi yang saya tulis. Buku ini mendapatkan tanggapan dari Radar Pancadhana. Beliau menuliskan, puisi adalah laboratorium abadi umat manusia dalam mengolah, memakai, dan memahami bahasa, waktu, jarak, Tuhan, dan cinta di dalamnya jadi tema yang tak habis dikunyahnya. Sekumpulan puisi Luka Kata ini menjadi bukti loyalitas sang penyair yang abadi. Memahami itu semua hingga melampaui indera dengan prolifiknya sang kiai muda Chandra. Semoga segala pembaca mendapat berkah dari ini buku yang tekun mencari hidayah. Selain mursyid yang berdamai dengan waktu, ikhlas dengan kebenaran teguh sebuah batu, maka hidup ke depan pun menjadi tentu tersebab ridho Tuhan kita yang satu. Terima kasih kepada Mas Radar Pancadhana. Baik, akan saya bacakan puisi Ketika Tak Hadir. Jika kata-kata selalu butuh tanda baca, bagaimana membacamu ketika aku merindu? Jika setiap kalimat harus kuucap sampai tamat, bagaimana bisa selamat jika di bibirmu aku tersesat? Jika seluruh puisi harus dilisankan penyair, bagaimana mencurahkan hati ketika aku
bahkan tak hadir. 2018. Anda selalu saya persilahkan untuk menafsirkan puisi-puisi yang saya tulis, untuk menikmatinya dengan berbagai cara, dengan gaya pembacaan yang leluasa. Karena saya yakin setiap karya memiliki takdirnya sendiri yang ketika sampai kepada penikmatnya akan menyesuaikan diri dengan jiwa raga penikmatnya itu. Maka boleh jadi makna dari puisi yang saya tulis akan menjadi istimewa, menjadi berbeda di tangan Anda. Semoga karya-karya saya tidak hanya menghibur, tapi juga bisa menemani kesedihan, kesepian, dan kerinduan Anda kepada yang Anda kasihi. Puisi berikutnya. Di masa murung, apa yang kau suka dari puisi-puisiku yang melulu cinta atau selalu rindu? Aku hanya ingin menulis, ingin melampaui angan-angan, yakin bisa ke atas angin, menjauhi setiap larangan. Apa yang kau suka dari puisi-puisiku yang melulu cinta atau selalu rindu? Aku hanya menulis, ingin melampaui angan-angan, yakin bisa ke atas angin, menjauhi setiap larangan. Dari ngarai ngungun ini, di masa-masa murungku, puisi melayangkan sepi, dan kini sampai padamu. 2018. Ya, kemurungan, kesenduan, kerinduan memang bisa menjadi inspirasi yang tidak pernah ada habisnya. Oleh karena itu, layak Anda sadari bahwa Anda tidak sendiri. Bahkan setiap penyair, saya yakin, merawat baik-baik kegelisahannya, mengelola sebaik-baiknya kesedihannya, dan membawanya ke perjalanan yang lebih menantang menjadi syair, menjadi puisi yang kemudian akan memperkaya tafsir, memperkaya khasanah penafsiran terhadap apa itu kegundahan, kegelisahan, dan kerinduan. Nah, satu puisi berikutnya berjudul Taman Rumah Cahaya. Ini juga masih bercerita tentang kerinduan yang luar biasa. Yang boleh jadi kerinduan itu pun Anda rasakan. Bisa jadi berbeda dengan apa yang saya rasakan, tapi itu justru menegaskan bahwa anugerah puisi itu bisa diperoleh, bisa dirasakan keindahannya oleh siapapun. Taman Rumah Cahaya. Aku menuju pulang ke haribaan pelukmu, sepi menulis tualang, puisi perjalanan rindu. Nanti setiba di pintu rasa, kalbu akan kuketuk lirih, berharap engkau yang membuka dengan cinta yang masih lekat di tiap napas, wangimu yang selalu khas. Engkaulah bunga seruni, terang semekar matahari. Daun-daunmu mahkota, setiap helainya penjuru,
taman, di rumah cahaya, mendekap peluru gelap. Aku menujumu pulang dari perjalanan nun jauh, niscaya jiwaku lekang jika tak kau sentuh. 2018. Puisi tidak harus selalu panjang. Boleh bahkan hanya 1 baris atau 2 baris. Bahkan jika kata-kata yang kita pilih sungguh berkekuatan, 1-2 kata pun sah-sah saja. Di buku puisi Luka Kata, saya membukanya dengan kalimat, kata-kata semakin tak berkekuatan, kita sendiri yang melemahkan. Ya, seringkali apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Namun puisi lebih dari sekedar perilaku. Puisi bukan hanya pikiran atau perasaan. Boleh jadi puisi adalah penanda perjalanan yang menjadi sangat penting ketika ia berhasil mengabadikan kenangan-kenangan, kerinduan, dan pengalaman-pengalaman yang tidak akan terulang pada masa-masa mendatang. Kalam pusaka, puisi, takkan rugi aku mencintaimu, apalagi sejak kau memberi rindu sebongkah mustika batin yang menyalakan kesepian. 2018. Apa jadinya jika penyair tidak lagi berpuisi? Apa jadinya jika kita tidak menuliskan sejarah kita sendiri? Boleh dengan beragam cara. Mungkin dengan menulis biografi, mungkin pula dengan menulis kisah-kisah hidupmu menjadi sekumpulan cerpen, atau menuliskannya dengan gaya novel. Tapi saya memilih puisi tidak hanya sebagai jalan hidup, tapi juga sebagai penanda perjalanan. Maka saya menulis sebuah puisi berjudul Amsal Tak Lagi Berpuisi. Amsal tak lagi berpuisi. Aku cuma peracik kata, bukan pembumbu makna. Hanya huruf yang kurangkai, tak ada arti yang sampai. Aku kehabisan kata, teriak diam pada suara. Rindu bergema di jauhan, sepi dalam kesendirian. 2018. Seringkali kita menghadapi persoalan tentang bagaimana puisi harus dituliskan. Bahan apa lagi yang bisa dijadikan materi untuk menulis puisi? Apakah puisi selalu tentang kegetiran, tentang kepahitan, kesedihan, atau bisa juga tentang tawa, tentang bahagia, tentang sukacita? Pena Air Mata adalah puisi yang saya tulis berbekal pena air mata. Sudah lama aku tak menulis puisi tentang kau menangis, sebab pena kehabisan
kita dari telaga berlinang air mata. 2018. Benar-benar puisi itu bisa berbahan dasar apapun. Bahkan ketika kita kehabisan kata, kita kehabisan makna, kita tidak punya ide, tidak ada lagi inspirasi, semuanya bisa ditulis. Karena puisi adalah kekayaan batin setiap penyair. Bahkan saya menjuduli salah satu puisi saya dengan kalimat tak punya sajak. Bagaimana bisa seorang penyair tidak memiliki sajak? Bagaimana bisa seorang penyair kehabisan puisi? Bisa, tapi itu justru melahirkan puisi-puisi berikutnya, karya-karya yang semoga tidak akan pernah habis. Tak punya sajak. Aku tidak punya kata-kata yang bersajak-sajak. Aku hanya punya kita yang bergerak-gerak. Ada yang kemudian menjadi puisi, ada yang berdiam belaka di dalam hati. Satu yang kubaca ini syair berjudul Engkau. Ingin kubaca selain ini, tapi yang muncul kau. 2018. Sepi, sunyi, hening, kosong, suwung, sunyaruri. Bagi saya pribadi, dan niscaya bagi setiap penyair, adalah semesta yang sedemikian indahnya untuk ditinggali. Yang di dalamnya penyair tidak hanya leluasa menyusun kata, tidak hanya teramat nikmat mengelola kegelisahan, namun juga bisa melahirkan karya-karya berikutnya yang tentu saja otentik, khas, dan berbeda dari karya-karya sebelumnya, baik karya si penyair itu sendiri maupun berbeda dengan karya-karya dari penyair-penyair lainnya. Otentisitas menjadi sangat penting. Jangan pernah coba-coba untuk memplagiat karya orang lain. Jangan pernah coba-coba untuk mencuri kekayaan intelektual pengkarya-pengkarya lain. Jadilah dirimu sendiri. Nikmatilah itu, syukurilah itu, rayakanlah itu dalam bentuk apapun, yang salah satunya dalam bentuk puisi. Bahkan ketika Anda terusir dari kemapanan, dari kebahagiaan, bukan berarti ruang dan waktu untuk menulis puisi seketika lenyap pula. Tidak. Lebih baik pergi, terutama ketika sendiri. Ku merasakan kau hadir, memenuhi seluruh sepi dan tiada berakhir. Hujan puisi sekujur jiwa, padamu rindu bermuara. Mataku di matamu letih, meleleh menahan perih. Oh,
Kata-kata kini senyap, segala makna telah lenyap. Kita tak meyakini bahagia masih bisa meski terluka. Lebih baik memang pergi, semakin jauh, semakin rapuh. Semoga tergerak untuk kembali pada perasaan satu butuh. 2018. Buku sekumpulan puisi ini saya beri judul Luka Kata. Selain bahwa setiap penyair sebagaimana manusia pada umumnya juga bisa terluka, ternyata kata pun bisa mengalami hal serupa. Kata bisa terluka, namun di tangan seorang penyair, luka-luka kata tidak hanya menyisakan nestapa, derita, air mata, namun juga bisa menjadi sebuah karya. Luka kata. Menulis puisi semudah sakit hati. Tak perlu kuajari, kau bisa sendiri. Benturkan saja dada pada cinta, niscaya kau terluka dan mulai dilumat kata. 2019. Puisi terakhir pada Melodia Sastra episode ini mencatat perjalanan hidup sang penyair yang terus berkutat di relung-relung hatinya sendiri, sembari mengindrai kehidupan di luar dirinya yang mau tidak mau pasti senantiasa berkaitan erat dengan diri sang penyair itu. Lubuk paling kudus, puisiku murung sejak kau tinggal. Kini baginya tiada lagi yang kekal. Juga rasa yang pernah kau baca tentang syairku semasih tentang kita. Perjalanan kulanjutkan tanpamu, tanpa bekal yang cukup untuk merindu. Seluruhnya sudah kau pisahkan dari masa depan, dari harapan. Jika hendak padaku berkabar, bisikkan pada onak, pada akal. Siapa tahu durinya menembus lubuk cinta yang paling kudus. 2019. Sebagaimana cinta yang niscaya tanpa akhir, begitu pula rindu yang menginginkan keabadian. Namun demikian, apalah arti perjumpaan jika tanpa perpisahan. Jumpa lagi dengan saya, Chandra Malik, pada program Melodia Sastra episode berikutnya. Tetap di CMTV, Chandra Malik Television Channel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.